أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Mukhlisin, yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diberikan taufik, bimbingan serta hidayah olehnya, sehingga alhamdulillah dengan penuh ketegasan, dengan penuh semangat, kesungguh-sungguhan, dan tanpa ada unsur keterpaksaan dan berharap pujian dari siapapun, kita masih bisa menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pernah bosan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kemudahan untuk mengerjakan ketaatan di malam hari ini, baik ketaatan berupa salatnya, zikirnya, sedekahnya, dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk mengerjakan ketaatan selanjutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita untuk istiqamah sampai kita wafat kelak dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah, beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Ma'asyiral muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemudahan dan kesempatan bisa thalabul ilm, kesempatan untuk bisa menuntut ilmu syar'i, kesempatan untuk bisa hadir di majelis ta'lim dalam rangka belajar. Yang mana berbahagialah, bergembiralah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dengan mudah menghadiri majelis-majelis ta'lim, bahwa langkah-langkah yang kita tempuh untuk hadir ke majelis ta'lim ini insyaallah dikategorikan sebagai langkah-langkah penghantar menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka belajar, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka thalabul ilm, maka apa tujuan kita ke sini? Mau ngapain kita ke sini? Mau ngapain? Nadem, santai, iseng-iseng, bukan di sini tempatnya. Datang ke sini untuk belajar, thalabul ilm. Apa balasannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah akan memberikan kepadanya kemudahan jalan menuju surga. Kita berharap dan kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang sedang dimudahkan jalan menuju surganya insyaallah. Ma'asyiral muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kita, pembahasan masalah fikih dengan kitab panduan Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitab Al-Aziz
karya Dr. Abdul Azim Ibnu Badawi Al-Khalafi, yang mana insya Allah pada malam hari ini kita akan memasuki pembahasan atau bab terbaru, yaitu babun najasat, bab benda-benda yang dianggap najis, bab benda-benda yang dianggap najis. Tidak lupa saya ingatkan para jemaah untuk mengulang kembali pembahasan terdahulu, yang mana alhamdulillah kajian demi kajian yang ditegakkan di masjid ini direkam, divideokan, dan para jemaah bisa memurojaah semua pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para asatidzah dengan merujuk kepada channel-channel YouTube terkait, termasuk masalah pembahasan fikih yang sudah kita sampaikan sejak pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada baiknya para jamaah memurojaah terlebih dahulu untuk memudahkan kita memahami pembahasan-pembahasan selanjutnya. Babun najasat, benda-benda yang dianggap najis. Sebagaimana kita mempelajari tentang masalah bersuci, masalah hadas, cara menghilangkan hadas, cara menghilangkan najis, kaidah-kaidah dalam memahami air, maka di antara pembahasan yang wajib kita pelajari dan kita fahami adalah benda-benda yang dianggap najis berdasarkan dalil. Yang besar harapan kita pembahasan ini dapat membuat kita dengan mudah insya Allah menjawab pertanyaan masyarakat, yang mana insya Allah jemaah sekalian kita bisa menyampaikan ini kepada mereka dalam rangka membuka wawasan mereka, sehingga insya Allah menjadi pahala jariah untuk kita. Benda-benda yang dianggap najis, kita sampaikan pembahasan ini terlebih dahulu terkait poin yang pertama, yaitu definisi najis. Definisi najis. Dr. Abdul Azim dalam kitab beliau ini membawakan kepada kita definisi najis dengan menyebutkan 3 ciri-ciri najis berdasarkan referensi kitab As-Sailul Jarrar. Beliau menyebutkan definisi najis dengan menyebutkan ciri-ciri najis. Ciri-ciri najis ada 3. Yang pertama, kullu syai'in yastaqdhiruhu ahlut tabai' as-salimah. Yang pertama, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor. Segala sesuatu yang dianggap kotor oleh orang-orang yang bertabiat baik. Oleh orang-orang yang bertabiat baik. Satu. Ciri-ciri yang kedua, wa yatahaffazuna anhu, segala sesuatu yang dihindari oleh manusia. Segala sesuatu yang dihindari oleh manusia. Dan yang ketiga, wa yaghsiluna ath-thiyaba idza asabahum, segala sesuatu yang apabila terkena pakaian, segala sesuatu yang apabila terkena pakaian, manusia akan mencucinya. Manusia akan mencucinya. Baik. Jadi para ulama menyebutkan definisi najis dengan menyebutkan ciri-cirinya. Dan ini merupakan di antara metode para ulama dalam menjelaskan pemahaman kepada para thalabatul ilm, para pelajar. Kita pun demikian, kalau kita ditanya tentang definisi sesuatu,
Kita boleh menjawab dengan langsung menyebutkan definisi secara utuh, atau opsi yang kedua, kalau kita sulit mengungkapkan, kita bisa menyebutkan definisi sesuatu dengan menyebutkan bagian-bagiannya, ciri-cirinya. Termasuk masalah definisi najis ini. Ternyata Dr. Abdul Azim menyebutkan ada 3 ciri-ciri suatu benda dianggap sebagai benda yang najis. Yang pertama tadi apa? Segala sesuatu yang dianggap kotor oleh siapa? Orang-orang yang bertabiat baik. Segala sesuatu yang dianggap kotor oleh orang-orang yang bertabiat baik. Syaratnya yang menganggap kotor adalah orang yang kejiwaannya masih baik dan lurus. Bukan ditinjau dari masing-masing individu. Karena masing-masing individu kadang yang jiwanya sudah kotor, yang jiwanya sudah tidak baik, dia menganggap benda yang menjijikan itu tidak menjijikan. Maka patokan kita di sini adalah benda tersebut dianggap kotor oleh orang-orang yang kejiwaannya masih baik. Satu. Yang kedua apa? Sesuatu yang dihindari oleh manusia. Kita nggak mau kena benda tersebut. Kita senantiasa menghindar darinya, tidak mau terkena. Pakaian kita jangan sampai terkena benda tersebut. Yang ketiga apa? Sesuatu yang apabila terkena pakaian maka manusia akan segera mencucinya. Ya, di sini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan ciri-ciri najis. Namun perlu kita ketahui, kita nggak boleh langsung memvonis suatu benda sebagai benda yang najis berdasarkan 3 ciri-ciri tersebut. Karena kita wajib mempelajari tentang kaidah yang selanjutnya, poin faidah selanjutnya. Ya, kita katakan ini masuk jajaran kaidah-kaidah dalam menentukan najis. Ya, kaidah-kaidah dalam menentukan najis. Kaidah pertama tadi definisinya. Sekarang kaidah yang kedua. Ya, kaidah yang kedua. Hukum asal segala sesuatu. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah dan suci. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Apa arti mubah? Apa mubah? Boleh, ya. Dan suci. Sampai ada dalil yang menyatakan tentang keharaman dan kenajisannya. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah, boleh, dan suci. Sampai ada dalil yang menyatakan tentang keharaman dan kenajisannya. Ini kaidah baku, jemaah sekalian. Nah, kita nggak boleh langsung memvonis suatu benda sebagai benda najis hanya karena mencukupkan diri dengan mempelajari definisinya. Belum cukup. Kita wajib melengkapi definisi dengan kaidah yang kedua tadi. Apa tadi kaidahnya? Hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Apa arti mubah? Boleh dan suci. Sampai ada dalil yang menyatakan tentang keharaman dan kenajisannya. Maka barang siapa yang menemukan suatu benda sejorok apapun, sekotor apapun, semenjijikkan apapun, kalau ternyata benda yang menjijikkan tersebut tidak pernah disebutkan oleh Quran dan hadis tentang kenajisannya, maka benda tersebut dikembalikan kepada hukum asal, yaitu apa? Apa hukum asalnya? Suci. Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Allah lah yang menciptakan seluruh yang ada di bumi ini untuk kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah lah yang menciptakan seluruh yang ada di bumi ini untuk kalian. Kata para ulama, untuk kalian di sini menunjukkan bahwasanya hukum asal yang ada di bumi ini boleh untuk kita dan suci hukumnya.
sampai ada dalil yang menyatakan tentang kenajisan dan keharaman sesuatu tersebut. Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di dalam kitab Qawaid Fiqhiyah, beliau juga mengatakan wal aslu fi miyahin at-tahara wal ardi wath thiyabi wal hijarah. Ada 4 benda kata beliau, hukum asal air, tanah, pakaian dan bebatuan. Hukum asal air, tanah, pakaian dan bebatuan adalah suci. Ya, hukum asal air, tanah, pakaian dan bebatuan adalah apa? Suci. Sampai ada dalil yang menyatakan tentang kenajisannya. Sampai ada dalil yang menyatakan tentang kenajisannya. Baik. Maka benda sejorok apapun kita nggak boleh langsung vonis dia najis. Sampai ada dalil. Hukum asal air, tanah, pakaian dan bebatuan dia suci. Contoh ilustrasinya, misalkan seseorang dia ingin duduk di halte bis. Yang dia ketahui, halte bis itu kadang-kadang dijadikan sebagai WC umum bagi anak-anak muda yang mereka tidak bertanggung jawab, yang suka membuat onar, mereka suka kencing di halte. Pertanyaannya jemaah sekalian, boleh nggak kita duduk di halte? Boleh tidak? Boleh, alasannya kenapa? Hukum asalnya apa? Suci. Selama kita nggak melihat ada kencing di situ, selama kita nggak mencium bau pesingnya, duduk saja silakan. Atau kemudian misalkan ada orang, dia pekerja lapangan. Suara jelas ya? Jelas ya? Dia pekerja lapangan. Gara-gara kerja di lapangan, bajunya berdebu, berpasir. Tiba waktu sholat zuhur, kita ajak sholat zuhur, ayo Pak sholat dulu. Dia bilang baju saya kotor, ada pasir-pasirnya, takutnya najis. Benar tidak? Takutnya najis apa emang gak mau sholat ini? Ya? Kira-kira pernyataan dia benar tidak? Benar tidak? Alasannya apa kalau tidak benar? Kita katakan pasir itu hukum asalnya apa? Suci, sampai ada dalil yang menyatakan pasir itu najis. Atau sampai ada bukti nyata bahwa pasirnya sudah bercampur misalnya kotoran kucing atau air kencing kucing. Selama hanya pasir saja atau tanah saja atau batu saja, atau hanya murni karena pakaiannya mungkin berkeringat misalkan, kita katakan keringat, pasir, debu, ini benda-benda yang mungkin jorok bagi sebagian orang, tapi tidak ada dalil tentang kenajisannya. Jelas sampai sini? Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan hukum asal air, tanah, pakaian dan bebatuan itu suci. Sama kasusnya ketika misalkan contoh anak kecil ngompol, kencing di kasur. Spraynya itu kan bau pesing. Namun orang tuanya lupa membersihkan. 3 hari kemudian mereka baru ingat, oh iya kan di pojokan, di spray yang sebelah pojok itu kan bekas dikencingi sama anak. Ketika dicek sudah nggak ada bau pesingnya, sudah nggak ada basah-basahnya, sudah nggak ada bekas-bekas kencingnya. Kalau kita ditanya hukum spray tersebut suci atau najis? Suci atau najis? Suci atau najis? Sujis. Ya, suci. Kenapa suci alasannya? Coba tunjuk tangan, Afan, tunjuk tangan. Senior. Gimana? Nah, karena sudah tidak ada ciri-ciri kenajisannya dan ditambah hukum asal pakaian, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tadi, hukum asal pakaian, spray termasuk pakaian. Hukum asal pakaian suci atau najis? Suci, sampai ada bukti nyata, sampai ada dalil yang menyatakan pakaian itu najis.
Maka mudah sekali untuk menentukan benda-benda dianggap sebagai benda najis atau tidak. Karena kaidahnya kata para ulama, ini kaidah baku jemaah sekalian, kaidah sangat baku dan permanen. Kita bisa menggunakan kaidah ini untuk menjawab pertanyaan masyarakat meskipun kita belum hafal ayat Qur'annya. Kita belum hafal hadisnya, tapi hafal kaidah ini bantu masyarakat untuk mendapatkan wawasan dan pencerahan. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh dan suci. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Kita garis bawahi ini. Hukum asal kegiatan-kegiatan kita yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari itu boleh, nggak masalah. Termasuk hukum asal benda-benda, hukum asal kenikmatan-kenikmatan dunia itu boleh. Sampai ada dalil yang menyatakan tentang keharamannya. Maka sungguh telah keliru orang yang mengatakan jangan ceramah pakai mic. Zaman Nabi nggak ada. Jangan haji pakai pesawat, pakai onta. Zaman Nabi nggak ada pesawat. Benar tidak? Benar tidak? Kalau zaman Nabi, zaman Nabi sudah modern, ada pesawat, kita yakin Nabi pasti pakai. Kalau zaman Nabi sudah ada speaker, pasti pakai. Karena ini merupakan benda-benda hukumnya termasuk dalam hukum-hukum benda-benda kenikmatan dunia. Benda-benda dunia dan kegiatan-kegiatan duniawi hukum asalnya boleh atau haram? Boleh sampai ada dalil yang menyatakan tentang keharamannya. Makanya kalau kita ditanya apa hukum asal main bola, hukumnya apa? Dalilnya apa? Kalau kita ditanya dalam surat apa, ayat berapa bola itu hukumnya boleh? Ada bola zaman Nabi? Ya nggak ada. Ada lafaz bola di Quran? Yang bilang ada selama ini menghafal yang salah. Ini Quran yang sebelah mana dia hafal? Dalam hadis juga nggak ada lafaz bola. Kalau kita ditanya, misalkan apa hukum beli handphone? Apa hukum beli televisi? Apa hukum beli rumah dan seterusnya? Hukumnya apa? Mubah boleh sampai ada dalil atau ada indikasi menuju keharaman. Handphone boleh, ini mubah. Yang menjadi dia haram adalah ketika handphonenya digunakan untuk perkara-perkara yang haram. Maka nggak ada masalah dakwah menggunakan speaker, boleh tidak? Pakai kamera boleh tidak? Boleh. Ini kaidah dasar sekali jemaah sekalian. Yang dengan ini kita bisa menjawab pertanyaan masyarakat. Hukum asal segala sesuatu dari perkara-perkara dunia adalah dibolehkan sampai ada dalil atau indikasi menuju keharaman, maka benda tersebut yang asalnya boleh menjadi haram. Main bola boleh, tapi kalau main bola jadi ajang perjudian. Indonesia lawan Brazil, tebak skor. Ya, yang kalah nanti suruh bayar apa misalkan. Main bola yang asalnya boleh, gara-gara jadi ajang perjudian, haram, dosa besar dia. Main bola jadi ajang fanatik dengan klub-klub tertentu, sampai rela mati, rela tawuran demi itu. Hidupku, matiku demi Persi, teruskan sendiri. Saya nggak sebutkan. Ada orang seperti itu. Main bola yang tadinya wasilah untuk olahraga biar sehat, biar ibadahnya kuat, malah menjadi ajang fanatik klub. Ada lagi main bola tujuannya untuk mencontoh idola, ngefans dengan orang kafir, non muslim. Kafir non muslim. Kafir. Ya, dia fanatik terhadap idola tertentu. Gaya rambutnya dia ikuti, selebrasinya dia ikuti, gaya-gaya kehidupannya dia ikuti. Ngefans dengan orang kafir. Ini main bola yang asalnya boleh, mubah, menjadi haram kalau dia gunakan untuk wasilah menuju keharaman. Tapi kalau main bola niatnya untuk mencari keringat biar sehat, biar ibadahnya kuat, biar bisa tahajud lebih lama lagi, biar bisa membantu orang lain dan seterusnya, maka main bola menjadi ajang ketaatan berpahala. Kita sepedaan atau maraton atau jalan-jalan kecil, niatnya agar sehat, ibadah agar menjadi kuat, maka perkara dunia yang menjadi wasilah menuju ketaatan, kita mendapatkan pahala dengan perkara-perkara dunia tersebut. Makan dan minum berpahala tidak?
Nggak ada pahala kita makan, kita minum kan. Tapi kalau kita makan dan minum biar sehat, ibadah kita biar kuat, Masya Allah, kita akan mendapatkan pahala dari itu. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, fahami kaidah ini baik-baik. Kita insya Allah bisa menjawab pertanyaan masyarakat meskipun kita belum hafal ayatnya dan hadisnya. Meskipun lebih utama kita hafal semuanya. Baik, itu kaidah. Yang kedua adalah memahami benda-benda yang dianggap najis. Saya bacakan pernyataan dari Dr. Abdul Azim Ibnu Badawi Al-Khalafi dalam kitab Al-Wajiz beliau. Saya bacakan saja, para jamaah simak saja. Wal aslu fil asya'i al-ibahah wa taharah. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh dan suci. Faman za'ama najasata 'ainin ma fa'alaihi bid-dalil. Barang siapa yang menyangka, memvonis najisnya suatu benda, maka dia wajib mendatangkan dalil. Fa in nahadha bihi fadzalika. Kalau dia bisa mendatangkan dalil tentang kenajisannya, maka perkataannya diterima. Wa in ajaza anhu aw jaa bima la taqumu bihil hujjah fal wajibu 'alaina al-wuqufu 'ala ma yaqtadhihi al-aslu wal bara'ah. Apabila dia membawakan dalil yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, argumennya lemah atau hadisnya lemah, dhaif, maka kewajiban kita adalah mengembalikan benda-benda yang divonis sebagai najis tersebut kepada hukum asal, yaitu apa tadi? Apa hukum asalnya? Suci. Li'anna al-hukma bin najasa hukmun taklifi ta'ummu bihil balwa. Karena hukum atau vonis penajisan suatu benda itu hukum yang bersifat umum. Dan ma'asyiral muslimin para jamaah rahimani wa rahimakumullah, fatalnya, bahayanya kalau kita asal vonis suatu benda yang suci, kita vonis sebagai benda yang najis, nanti berpengaruh kepada keabsahan sholat dia. Contoh misalkan tadi orang yang sholat atau orang yang tadi memakai pakaian yang terkena pasir. Kalau kita serampangan dalam memvonis, kita mengatakan pasir itu najis. Maka ketika dia sholat menggunakan baju yang ada pasir-pasirnya, kita mengatakan pasir itu najis, sama dengan mengatakan berarti sholat dia tidak sah. Karena syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas dan suci dari najis. Najis yang ada di pakaian, di badan maupun tempat sholat. Maka jangan asal memvonis. Kita ambil pelajaran di sini, untuk memvonis sesuatu kita wajib mendatangkan dalil. Jelas sampai sini? Seputar kaidah-kaidah najis, apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ada yang mau tanya? Ini nggak ada yang nanya karena paham ya? Apa ya? Silakan Pak. Nah. Baik. Maaf, coba diulang, maaf. Ya, dengan hilangnya bau atau mungkin warna itu dari dalam suci. Baik. Jadi memang najis memiliki ciri-ciri identik dengan warna, bau, apalagi rasa ya. Ketika warna, bau dan rasanya telah hilang, disebut sebagai unsur-unsur najis ini telah hilang, maka suatu benda dikembalikan kepada hukum asal. Berdasarkan penuturan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar mengatakan, kami melihat kilab. Kilab ini jamak dari kalbun, anjing-anjing, keluar masuk Masjid Nabawi, kencing di tembok Masjid Nabawi. Dan Abdullah bin Umar mengatakan, kami tidak pernah melihat salah seorang pun yang membersihkan tembok itu. Karena beberapa ekor anjing suka kencing di tembok, dan tembok itu kalau didiamkan nanti bersih sendiri. Apalagi di zaman Nabi SAW, Jazirah Arab terkenal dengan kondisi cuaca panas dan kering. Kencing di tembok, nggak lama kemudian dia akan kering. Tembok yang terkena air kencing kalau masih basah dia najis. Ketika sudah kering, kembali kepada sifat asli si tembok, yaitu kering, dan sudah hilang unsur bau, rasa ataupun warnanya, maka tembok tersebut dikembalikan kepada hukum asal, yaitu suci. Makanya para sahabat nggak pernah ada yang membersihkannya. Ya, begitupun pakaian, begitupun spray kasur tadi.
kita lupa membersihkan atau kita mendiamkan, diamin saja. Diamkan selama nggak kena ke baju kita, diamkan saja beberapa hari kemudian dia kering sendiri, maka spray tersebut dikembalikan kepada hukum asal. Jelas Pak? Baik, yang lain silakan. Ada lagi? Tidak ada ya? Baik, kita masuk kepada benda-benda yang dianggap najis berdasarkan dalil. Benda-benda yang dianggap najis berdasarkan dalil. Yang pertama dan yang kedua adalah air kencing manusia dan kotorannya. Air kencing manusia dan kotorannya. Sering-sering nulis ya, kayak lagi sekolah ya. Gak apa-apa, faedah insyaallah ya. Benda-benda yang dianggap najis berdasarkan dalil yang pertama adalah air kencing manusia dan kotorannya. Sebelum kita menyebutkan dalilnya, dari sini kita dapati bahwasanya kencing manusia dan kotoran manusia semuanya najis. Siapapun manusianya, baik yang soleh maupun yang tidak soleh, baik ulama ataupun yang bukan ulama, baik yang katanya wali maupun yang bukan wali, baik para nabi maupun selain para nabi, kencing dan kotorannya najis, tidak ada yang suci dan tidak ada dalil yang menyatakan tentang keberkahan kencing orang soleh, apalagi kotorannya, na'udzubillah. Maka dari sini saja, ya, dari judulnya saja, sebelum kita bacakan dalilnya, ya ini menunjukkan bahwa yang namanya kotoran atau air kencing itu benda yang jorok, dan alhamdulillah berdasarkan dalil ada keterangan tentang kenajisannya. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW menganjurkan mengambil keberkahan dari benda yang najis? Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat diceritakan oleh para sahabat, ludah beliau tidak pernah jatuh ke tanah. Kenapa? Diperebutkan karena wangi dan berkah serta bisa menyembuhkan penyakit. Ludah Rasulullah SAW, keringat beliau pun wangi. Tapi riwayatnya hanya ludah Nabi SAW. Tidak ada riwayat yang menyatakan begitu juga ludahnya Hasan Husain, begitu juga ludahnya Abu Bakar As-Siddiq, ludahnya Umar ibn Al-Khattab. Yang ada riwayatnya hanya ludahnya Rasulullah SAW, menunjukkan bahwasanya kita nggak bisa mengambil keberkahan dari fisik-fisik seseorang, dari bagian-bagian tubuh seseorang, melainkan harus dengan dalil. Maka meskipun itu orang soleh, itu kiai dan seterusnya, dia ulama, kencingnya tetap najis dan kotorannya tetap najis sampai ada dalil yang menyatakan tentang kesucian kencing tersebut dan halal untuk dikonsumsi. Ada satu kencing, cuma satu aja, satu kencing yang divonis suci dan halal dikonsumsi. Apa? Kencing apa? Kencing siapa? Kencing unta. Cuma itu saja. Nggak ada riwayat kencing sapi, kencing kambing dan hanya unta saja. Yang ada riwayat tentang sucinya kencing unta tersebut dan halalnya kencing unta tersebut dan bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit dengan izin Allah, dan kita akan bacakan riwayatnya. Baik. Apa dalil yang menunjukkan bahwa air kencing dan kotoran manusia itu najis? Syekh Abdul Azim membawakan pertama dengan dalil najisnya kotoran manusia. Yang pertama beliau bawakan tentang dalil tentang najisnya kotoran manusia. Ammal ghaid, adapun kotoran manusia, fali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, maka berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukum bi na'lihi al-adha fa inna at-turaba lahu tahurun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sendalnya, apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, maka debu adalah pembersih baginya. Maka debu atau tanah adalah pembersih baginya. Apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, maka debu atau tanah adalah pembersih baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan jemaah sekalian bahwasanya kalau salah seorang di antara kita sendalnya menginjak kotoran, dan kotoran yang dimaksud di sini di zaman itu bisa jadi kotoran manusia, karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada toilet modern seperti di zaman kita, yang sangat memungkinkan bahwasanya di padang pasir itu ada kotoran-kotoran hewan apapun, termasuk sangat tidak mustahil ada kotoran manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kalau sandal kita menginjak kotoran, maka tanah atau debu adalah pembersih baginya. Maksudnya cara membersihkan kotoran yang ada di bawah sandal cukup digesekkan ke tanah. Cukup kaget ya. Cukup digesekkan ke tanah. Cara membersihkan kotoran yang hinggap di bawah sandal dengan cara apa? Digesekkan ke tanah. Baik, dari hadis yang saya diktekan tadi, apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, maka debu adalah pembersih baginya. Pada lafaz apa yang menunjukkan bahwa kotoran itu najis? Pada lafaz apa? Pada lafaz apa? Ya. Jadi Nabi SAW mengabarkan debu adalah pembersih bagi kotoran yang ada di bawah sandal. Ini menunjukkan bahwa kotoran itu najis. Kalau kotoran itu suci, Nabi tidak akan memerintahkan kita untuk apa? Menggesekkan ke tanah. Kalau kotoran itu suci, Nabi biarkan saja. Tapi Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk menjadikan tanah atau debu sebagai alat pembersih bagi bawah sandal yang terkena kotoran. Dalam hadis yang lain, redaksi yang lain, Nabi SAW memerintahkan kalau salah seorang di antara kalian mau masuk ke dalam masjid, hendaknya membalikkan kedua sandalnya, kemudian melihat kepada keduanya. Apabila ada kotoran, maka gesekkan ke tanah. Karena di zaman Nabi SAW masjidnya lantainya masih berupa pasir, dan para sahabat sholat menggunakan sandal. Sekedar tambahan wawasan untuk kita, bukan berarti ketika masjid lantainya sudah berupa keramik kita nggak boleh pakai alas kaki. Sesekali kita sholat menggunakan alas kaki boleh. Alas kaki yang dimaksud nggak mesti sandal ya. Kalau kita pakai sandal kesini masuk dimarahin sama DKM, hati-hati. Kita pakai kaos kaki atau ada sepatu yang mungkin bukan sepatu ya, mungkin kaos kaki yang mirip seperti sepatu digunakan untuk dalam ruangan. Atau mungkin kita punya sandal khusus dalam ruangan. Kan nggak semua orang kulit kakinya kuat untuk menempel lantai yang dingin. Dia bisa menggunakan sandal jepit atau apapun, boleh, nggak masalah. Nah di zaman Nabi SAW lantainya masih berupa pasir yang sangat memungkinkan untuk menginjak kotoran, dan para sahabat sholat menggunakan sandal. Nabi perintahkan kalau mau masuk masjid balikkan dulu sandalnya, kemudian lihat apakah ada kotoran atau tidak. Apabila ada kotoran, gesekkan ke tanah. Resikonya kalau kotoran itu tidak dibersihkan, tidak digesekkan ke tanah, ketika para sahabat sholat menggunakan sandal yang ada kotorannya, sholatnya sah tidak? Tidak sah. Rasulullah SAW ketika sholat bersama para sahabat pernah tiba-tiba buka sandal. Para sahabat melihat imamnya buka sandal, semua buka sandal.
Lalu di akhir sholat para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kenapa Nabi buka sendal di tengah-tengah sholat? Nabi SAW mengabarkan, Jibril mewahyukan kepadaku di tengah-tengah sholat tadi, bahwasanya di bawah sendalku ada najis, ada kotorannya. Nabi lepas sendalnya. Konsekuensinya kalau Nabi tidak lepas sendalnya, Nabi teruskan sholatnya, bagaimana hukum sholatnya? Batal. Imam batal, makmumnya pun batal. Ditakutkan seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya kotoran itu najis, dan kotoran kalau hinggap di pakaian, dipakai untuk sholat, sholatnya tidak sah. Kita lagi sholat, tiba-tiba kejatuhan kotoran cicak. Kotoran cicak jatuh. Kalau kotorannya sudah kering, kita bisa singkirkan langsung. Singkirkan, teruskan sholat, gak masalah. Atau kita bisa ambil tisu di kantong, kalau bawa tisu ya, kita ambil, lalu kita buang sementara ke arah manapun, silahkan. Utamanya jangan sampai buang ke sebelah kanan, ada rahmat Allah, dan jangan sampai buang ke depan, buang ke sebelah kiri kalau bisa. Kalau tidak bisa maka buang ke arah manapun misalnya. Atau boleh juga kita, ya intinya kita buang kemanapun kotoran tersebut, kalau kering. Tapi kalau kotorannya masih basah gimana? Disingkirkan ya tambah basah, tambah parah. Ya, gimana respon kita? Doesn't. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan ketika kotoran cicak masih basah hinggap di pakaian kita ketika sholat? Jawabannya setelah azan. Jangan pulang dulu ya, belum sholat soalnya. Jangan kemana-mana, kita teruskan setelah azan insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Fadhil. Azan. Cik, baik. Kita lanjut. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika sholat lalu tiba-tiba tertimpa apa tertimpa? Bahasanya kejatuhan, tertimpa ya. Kejatuhan kotoran cicak yang masih hangat-hangatnya. Baru nyetak ya, masih cair-cairnya. Apa yang harus dilakukan? Menyingkirkan, tambah menyebar dia. Tisu nggak ada, pakai tangan, najis sekarang ke tangan, sama saja. Gimana? Buka baju. Kalau jatuh di peci kita lepaskan, masih sah sholat kita. Sholat nggak pakai peci sah tidak? Sah. Meskipun lebih utamanya pakai peci. Karena makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam maksyufar ra's. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kelihatan rambutnya. Lebih utama. Tapi kalau nggak pakai sah. Kita bisa, mungkin berasa kejatuhan di peci, kita bisa lepaskan, copot. Sholat kita sah. Nah kalau jatuh di lengan baju dan masih basah, apa yang kita lakukan? Mau tidak mau kita harus batalkan sholat kita. Batalkan sholat, bersihkan terlebih dahulu najisnya dengan air. Kalau bisa dengan air mengalir, ada air setelah pak tangan kalau bisa. Kalau tidak bisa lebih daripada itu sampai kira-kira bersih. Sudah tidak ada unsur-unsurnya, ulang sholat kita. Kalau kita sebagai imam maka segera batalkan dan tunjuk yang di belakang imam untuk maju ke depan meneruskan. Makanya kata Nabi SAW, liyalini ulul ilmi wan nuha. Hendaknya yang di belakang aku ini orang yang punya ilmu agama. Jadi sunnah yang berdiri di belakang imam itu orang yang paham ilmu, paham fikih sholat. Jadi kalau imam batal ditunjuk nggak kaget. Kalau di belakang imam anak kecil, imam menunjuk anak kecil narik-narik nangis dia. Ya, kembali kepada pembahasan, batalkan sholat kita karena najis itu penghalang keabsahan sholat. Jelas sampai sini? Ini menunjukkan kembali kepada pembahasan inti kita, kotoran itu najis. Baik. Kemudian di antara dalil yang menyatakan tentang kenajisan air kencing terdapat dalam hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Anas ibnu Malik menuturkan, anna a'rabiyyan bala fil masjid. Bahwasanya salah seorang Arab Badui kencing di masjid.
Salah seorang Arab Badui kencing di masjid. Faqama ilaihi ba'dul qaum. Maka para sahabat saat itu melarangnya. Dalam sebuah riwayat melarang dengan keras, memarahinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uhu wa la tuzrimuh." Biarkan dan jangan dihalangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan, jangan dihalangi. Qala, Anas menuturkan kembali, melanjutkan ceritanya, falamma faragha, ketika si Arab Badui itu telah selesai kencingnya, da'a bidalwin min ma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta seember air, fasabbahu alaihi. Lalu beliau menyiramkan air tersebut ke bekas kencing Arab Badui tersebut. Ya, saya ulang ya. Jadi Nabi SAW saat itu kedapatan atau mendapati seorang Arab Badui. Arab Badui ini Arab pedalaman. Pedalaman versi Arab itu tinggalnya di padang pasir. Kemudian jauh dari kota, jauh dari majelis ilmu, jauh dari pendidikan. Mereka lebih kasar, nggak ada akhlak, nggak sopan, dan seterusnya. Para sahabat memanggil wahai Rasulullah, mereka memanggil Muhammad. Wahai Muhammad, nggak sopan. Itu Badui, pedalaman. Di antara contoh tidak sopannya mereka adalah datang ke masjid nggak sholat, jamaah sekalian. Datang ke masjid nggak sholat, ngapain? Kencing, marah nggak kita? Sebagai DKM marah nggak? Jujur. Enggak, saya emang nggak marah, bohong. Ngelihat orang mengotori, menodai masjid, sholat enggak, malah kencing di pojokan. Sama seperti marahnya kita dengan orang yang nggak pernah ke masjid, sekalinya ke masjid nyolong kotak amal. Kesal sekali, geram sekali kita. Nah, para sahabat wajar, manusiawi, mereka marah. Marahnya marah tetap di atas ilmu. Mereka menghardik Arab Badui tersebut, melarang. Itu ketika salah seorang perempuan bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana kalau bekas warna darahnya masih ada? Kata Nabi SAW, yakfikil ma'u wa la yadurruki atharuhu. Cukup bagi kamu untuk menggunakan air dan tidak mengapa ketika masih ada bekasnya. Maka ibu yang bertanya, ketika warna bekas darah menstruasinya masih ada, kecoklatan atau apapun itu, tidak mengganggu keabsahan sholat ketika sholat menggunakan pakaian tersebut. Jadi karena darah itu warnanya nggak bisa dihilangkan. Kata orang bisa menggunakan deterjen A, B atau C, tapi faktanya kadang-kadang susah menghilangkan bekas-bekas noda darah. Jadi yang penting sudah dibersihkan warna